그냥 숨어 있습니다. 자, 이 정도에서 여러분. 자기는 어딜 가? 급하게 회의가 생겼거든. 아니에요. 일하다 보면 그랬어요. Halo guys, bagaimana kabarnya? Gue doakan semoga sehat selalu serta dilancarkan dan dilimpahkan rezekinya ya. Jumpa lagi sama gue Doyok di sini yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film berjudul Horny Family dirilis pada tahun 2013. Dimana film ini mengisahkan sebuah keluarga terpandang dan sukses. Gokilnya, setiap individu dari keluarga tersebut semuanya memiliki kecenderungan yang sama dalam suatu hal, yaitu sama-sama melakukan perselingkuhan dan melakukan penggenjotan dengan selingkuhannya masing-masing. Entah itu si ayah, ibu, bahkan anak-anaknya pun melakukan hal tersebut. Lebih gokilnya lagi, di antara individu dalam keluarga tersebut, mereka satu sama lain pun sama-sama tak mengetahui kebusukan masing-masing keluarganya. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum itu, subscribe dulu dong. Jangan lupa like-nya, oke? Kalau udah, yuklah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan si ayah yang bekerja sebagai dosen di sebuah kampus sedang menyajikan materi di kelasnya. Namun di sana terlihat juga si ayah tergoda oleh salah satu anak didiknya yang cantik bernama Yunjong. Di sisi lain, kita pun diperkenalkan oleh si ibu yang sedang berada di suatu tempat untuk mengikuti kursus fotografi. Di mobil juga terlihat si kakak diantar pulang oleh pacarnya yang bernama Dr. Kim. Yang mana si kakak ini adalah manajer di sebuah hotel. Terakhir, ada si adik yang masih menjadi mahasiswa di kampus tempat ayahnya bekerja sedang bersama pacarnya. Kala itu di ulang tahun pernikahan ayah dan ibu yang ke-26, kakak dan si adik pun turut berbahagia akan hal tersebut. Selain makan bersama, di sana pula mereka juga minum amer bersama-sama. Dengan bercanda, kakak berkata bahwa ia ingin sekali memiliki adik, yang sontak saja hal itu disetujui oleh ibu dan ayah. Di sebuah kelas fotografi yang ibu ikuti, ada seorang guru kursus yang kita sebut saja namanya Johnny. Dimana diam-diam dalam hatinya si ibu di sana merasa tertarik pada Johnny yang mengajar di kelas kursusnya tersebut. Karena ibu ini amatiran soal kamera dan tertarik padanya, ketika istirahat ibu tak sengaja memotret otongnya Johnny. Melihat ibu yang bingung, Johnny pun menghampiri untuk membantu. Namun ketika melihat hasil potret si ibu, kagetlah Johnny bahwa yang ibu foto adalah otongnya yang tertutup celana itu. Saat di kampus, terlihat si adik memandang seorang wanita yang ternyata itu adalah Yunjong. Bahkan saking naksirnya walau sudah mempunyai pacar, saat di kelasnya ia pun sampai menaruh kamera dan mengarahkannya pada tubuh Yunjong tanpa sepengetahuannya. Ketika saat bekerja, tak sengaja kakak bertemu Dr. Kim pacarnya, yang mana kala itu atasan Dr. Kim ternyata menyewa hotel di sana. Di sisi lain, bukannya mengoreksi tesis yang dikumpulkan oleh para mahasiswanya, di sana ayah malah berfokus mantengin foto Yunjong seorang. Lalu tanpa sepengetahuan Dr. Kim, menujulah kakak ke kamar Udin yang seorang DJ. Yang mana dalam jam kerjanya sebagai manajer, sempat-sempatnya si kakak ini meluapkan hasrat dan melakukan penggenjotan dengan Udin di sana. Dan usai itu, kakak pun kembali bekerja. Di sebuah bar bersama anak didiknya asik minum tuak, ayah memuji hasil tesis yang Yunjong buat. Bahwasanya tesis Yunjong itu sungguh menarik. Tertarik pada mata kuliah yang ayah sajikan, di sana juga Yunjong meminta pada ayah untuk membantunya. Yang mana hal itu jelas makin membuat ayah salah tingkah. Saat ingin pulang dalam keadaan mabuk, demi mendapat perhatian Yunjong, si ayah pun dengan sengaja memberi cek senilai $1.000 pada mahasiswanya di sana untuk melanjutkan minum-minum tanpanya.
Dan esok harinya lupalah si ayah dan bertanya pada si ibu di manakah cek $1.000 yang padahal sudah ia beri kepada mahasiswanya tempo hari. Singkat cerita, diajaklah si ibu ngopi oleh Joni. Melihat ibu yang menawan, si Joni tanpa ragu pun menawarkan apakah ibu mau jadi model foto seksinya atau tidak. Mendengar itu, ibu agak kesal dan menolak. Namun dalam hati yang paling dalam, ibu sungguh ingin melakukan itu untuk pria yang ia taksir. Kembali esok hari, Joni di sana meminta maaf pada ibu, di mana Joni berencana akan menawarkan ke wanita lain di kelas kursusnya dalam sesi potret seksinya. Mendengar itu, ibu pun merasa cemburu. Yang sontak saja, ibu di sana akhirnya menyetujui tawaran Joni untuk menjadi model dalam sesi pemotretan. Demi mendapat perhatian lebih dari pria yang ibu taksir, usai ngopi bersama Joni, ibu terlihat begitu antusias olahraga di gym demi membentuk tubuhnya semakin mantap. Tiba malam hari dalam kamar, si adik di sana pun bersiap-siap olahraga 5 jari sambil memandang rekaman Yunjong yang ia dapat. Lalu di ruang kerjanya, si ayah pun melakukan hal yang sama dan membersihkan muntahannya dengan tisu. Dan saat akan makan malam melihat si ayah membawa tisu, si adik berniat membantu ayah untuk membuangnya. Namun si adik malah membuang tisu itu ke atas piring kotor, yang mana tisu itu digunakan kakak untuk membersihkan tangannya. Bahkan si ibu pun membersihkan mulut ayah dengan tisu bekas muntahan otongnya sendiri tanpa si ibu tahu. Diundang Udin untuk datang, menujulah kakak ke sebuah klub menemui. Usai itu kakak pun bercumbu di pinggir jalan bersamanya. Tak diduga di sana ada Dokter Kim pacarnya yang lewat. Namun tanpa Dokter Kim tahu, yang bercumbu di pinggir jalan itu adalah pacarnya sendiri. Dan akhirnya si kakak pun melanjutkan mantap-mantapnya dengan Udin di sebuah hotel. Singkat waktu, bertemulah kembali si ibu dengan Joni di ruang pemotretan, yang mana kala itu sesi pemotretan pun dilakukan. 탁적으로. 좋아요. 좋아. 오케이. Di sisi lain, adik yang naksir pada Yunjong di sana mengikutinya ketika usai ngampus. Bahkan, adik pun sampai memasuki kereta yang sama. Namun ternyata Yunjong di sana tak memasuki kereta yang adik naiki. Faktanya, pulangnya Yunjong usai ngampus adalah untuk bertemu ayah agar diajari materi lebih dalam. Dikarenakan selama pacaran tak pernah foto bersama, terlihat di sana adik dan si pacar berfoto bersama-sama. Namun si adik yang lebih menyukai Yunjong dari pacarnya itu hanya memasang wajah datar dalam momen tersebut. Di suatu hari, ditembaklah ayah oleh Yunjong sendiri untuk menjadi kekasihnya. Di sisi lain, ibu pun merasa senang ketika akan mantap-mantap dengan Joni. Namun faktanya, itu hanyalah mimpi mereka semata. Satu sisi ibu ke salon agar makin terlihat cantik di depan si Joni. Di sisi lain, terlihat ayah berduaan di sebuah kafe bersama Yunjong. Yang mana kala itu impian ayah pun terwujud, di mana ternyata diam-diam Yunjong menyukai ayah, yang membuat pasangan aki-aki dan gadis ini pun melakukan penggenjotan. Balik ke ibu, usai sesi pemotretan dan lagi asik minum amer, hal tak terduga terjadi. Bahwasanya si Joni ternyata menyukai ibu, begitu sebaliknya. Dan sudah jelas adegan mantap-mantapnya nggak gue tunjukin dong. Lalu di hotel, pacar si adik ini meminta untuk melakukan enak-enak karena selama pacaran mereka tak pernah melakukannya. Tapi gokilnya, si adik yang lahir dari keluarga aneh ini pun malah melumat kaki si pacar dengan fetisnya. Tibanya di rumah, adik berkata pada ayah bahwa ia menyukai wanita lain daripada pacarnya. Mendengar itu, si ayah yang sebagai sosok orang tua pun hanya mendukung keinginan anaknya tersebut dan tak ada masalah dengan hal itu. Dalam momen makin dekat di situasi kasmaran, terlihat ibu dan Joni berkencan keliling-liling mencari pemandangan untuk berfoto-foto. Balik ke ayah, di sana juga ia berkencan dengan Yunjong, mahasiswinya yang sungguh ia cintai di sebuah pantai sambil berlari-lari. Singkat cerita, menujulah ibu dan kakak di sebuah panti pijat melepas pegal-pegal, yang mana kakak mengungkap bahwa Dokter Kim meminta padanya untuk segera menikah dengannya. Mendengar itu, ibu pun ikut berbahagia. Berjalannya waktu, diantarlah pulang Yunjong oleh ayah.
Lalu saat berbelanja, tak sengaja ibu kepikiran untuk menuju dokter kandungan yang membuat ibu lekas menuju ke sana. Tapi tanpa ibu tahu, ia di sana berkonsultasi dengan dokter Kim, pacar anaknya. Gokilnya, hasil yang dokter Kim ungkapkan bahwa ternyata ibu hamil dan dokter Kim pun memberikan selamat padanya. Dari kejadian itu, ibu pun menangisi dan menyesali perbuatannya karena anak yang sedang dikandung adalah anaknya si Joni. Di sisi lain tak kenal lelah, si adik ini terus-menerus mendekati Yunjong, yang mana saat itu adik mengungkap bahwa ia suka padanya, namun Yunjong menolak dan menganggap si adik ini aneh. Penyesalan makin melekat ketika diajak ke sebuah toko oleh si kakak. Tak henti-hentinya ibu ini merenung akan anak Joni yang dikandungnya. Namun ibu menutupi hal tersebut agar tak ketahuan siapapun. Kembali pada ayah yang sedang berkencan, di sana ayah mengungkap karena saking cintanya pada Yunjong, ayah pun berkata bahwa ia sungguh tak ingin berpisah dengannya. Karena tadi malam menolak ajakan dokter Kim untuk berkencan, kakak pun menghampiri beralasan dan meminta maaf padanya. Padahal semalam itu kakak mantap-mantap di hotelnya bersama Udin tanpa sepengetahuan dokter Kim. Di lain lokasi, terlihat ibu menghampiri Joni dan mengungkapkan peristiwa kehamilannya. Hingga suatu hari, bertemulah keluarga besar ini dengan dokter Kim yang akan menikahi kakak. Ibu yang kaget bahwa dokter yang mengkonsultasinya adalah calon mantunya itu pun hanya terdiam. Dan ketika dokter Kim berbicara tentang kehamilan ibu, ibu pun sontak ke kamar mandi. Dalam kamar mandi, di sana ibu meluapkan kekesalannya bahwasanya kenapa dari semua dokter kandungan ia malah bertemu calon mantunya itu, yang bisa saja itu menjadi titik awal terbongkarnya kebusukan ibu selama ini. Kembali ke meja makan, saat ayah tahu bahwa ibu hamil, ayah yang mengira bahwa itu adalah anak hasil dari dirinya dan si ibu pun sungguh bahagia mengetahui hal tersebut. Usai makan bersama calon mantu dan beralasan ada urusan kerja, si ayah di sana malah asik berduaan sama Yunjong. Yang mana kala itu Yunjong memberi ayah sebuah hadiah, yaitu test pack yang menandakan bahwa Yunjong hamil seorang anak dari ayah, yang jelas membuat ayah seketika kaget. Dan kembali di rumah, ayah pun termenung dan sungguh tak percaya bahwa di umur tua ini ia memiliki dua orang anak sekaligus. Tak ingin merusak reputasi, esoknya pun ayah memutuskan hubungan dengan Yunjong dan menyuruhnya menjauh darinya. Bertepatan saat itu, si adik dan pacarnya pun putus. Suatu malam ketika pulang dari kampus, tak sengaja Yunjong melihat adik dijemput oleh mobil yang jelas ia kenali bahwa itu adalah mobil si ayah yang menghamilinya. Dan saat itu juga Yunjong mendapat sebuah ide. Hingga suatu ketika diajaklah bertemu si adik oleh Yunjong, bahwasanya ia meminta maaf karena telah menolaknya selama ini. Dan sekarang Yunjong bersedia menjadi kekasihnya, yang tanpa adik tahu itu adalah trik Yunjong agar ada yang bertanggung jawab dengan anak di kandungannya nanti. Karena saat ini Yunjong tengah hamil muda yang tak begitu kelihatan perut buncitnya. Berjalannya waktu menjalin kasih, datanglah adik bersama Yunjong ke rumah bertepatan usainya persalinan sang ibu. Walau awalnya hal itu membuat si ayah kaget, namun ketakutan ayah pun seketika pudar. Yang mana kala itu adik berkata bahwa ia menghamili Yunjong dan siap bertanggung jawab untuk menikahinya, yang membuat ayah menjadi tenang karena kebusukannya aman. Singkat cerita, diadakanlah pernikahan kakak dan dokter Kim, yang mana kala itu sebenarnya si kakak tengah hamil anak hasil hubungannya bersama Udin selama ini. Walau dokter Kim tak tahu karena si kakak menutupi hal tersebut dari dirinya dan semua orang. 4 tahun kemudian, di ulang tahun pernikahan ayah dan ibu yang ke-30, di sana terlihat bocil yang ayah anggap sebagai anak kandungnya sendiri semakin besar. Bocah yang dokter Kim anggap sebagai anaknya sendiri hasil bersama istrinya pun sepantaran dengan anak yang ibu lahirkan. Tak lama dari itu, datanglah si adik dan Yunjong membawa bocah yang adik kira adalah anaknya, yang padahal itu anak kandung si ayah. Dan di akhir film, diadakanlah sesi pemotretan keluarga besar ini yang difoto oleh Joni selaku ayah kandung dari anak yang dilahirkan oleh si ibu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.